Salam, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan. Nats pagi hari ini diambil dari Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Dan dari Matius 17 ayat 5, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Judul renungan kita hari ini adalah Tangan yang Memegang, Suara yang Meneguhkan. Saudaraku, kita semua tahu bahwa sebagai manusia, kita ini makhluk yang rapuh. Kita semua pasti pernah berbuat salah, pernah jatuh. Namun, Tuhan tidak pernah menghendaki ketidaksempurnaan kita menjadi alasan atau pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Justru, kita diajak untuk terus membangun kepekaan hati, menjadi pribadi yang berani melihat ke dalam diri, mengakui kesalahan, dan memohon ampunan Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia selalu rindu kita kembali ke jalan yang benar. Ini seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda saat mereka berada di pembuangan. Mereka perlahan sadar bahwa semua penderitaan ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Mereka akhirnya merefleksikan tindakan dan kesalahan masa lalu mereka. Firman Tuhan menggambarkan mereka bagaikan hamba yang tuli dan utusan yang buta, saking tidak pekanya mereka terhadap dosa. Tapi, syukur kepada Allah, Ia adalah pribadi yang Maha Pengampun. Hukuman yang Ia berikan memang berat, tetapi tujuannya bukan untuk membinasakan. Sebaliknya, Tuhan justru menyelamatkan dan memegang tangan mereka, seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 tadi. Lalu, di bagian kedua, dalam Matius 17, setelah Allah menyatakan kasih-Nya kepada Yesus, Ia memberikan satu perintah penting untuk kita. Dengarkanlah dia. Dunia ini penuh dengan berbagai macam suara, bukan? Ada suara ketakutan, suara kebencian, suara keraguan, dan banyak lagi godaan. Pertanyaannya adalah, suara manakah yang paling sering kita dengarkan dan mendominasi hati kita? Mendengarkan Yesus berarti kita membaca firman-Nya dan berusaha melakukannya dalam hidup sehari-hari. Mendengarkan Yesus berarti kita membiarkan damai sejahtera-Nya yang memimpin hati, bukan kekhawatiran kita. Seringkali kita merasa tangan kita ini lemah. Kita merasa tidak kuat menghadapi masalah ekonomi, sakit penyakit, atau pergumulan dalam keluarga. Tapi ingatlah ini, kekuatannya bukan terletak pada seberapa kuat tangan kita berpegang pada Tuhan, melainkan pada tangan Tuhan yang tidak pernah lelah memegang kita. Jadi, sebagai manusia yang pasti pernah salah, mari kita juga selalu ingat untuk berbalik kepadanya. Mari kita kembali ke jalan yang benar dan tinggalkan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Sebagaimana firman-Nya menyatakan, Tuhan memang Maha Pengampun, tapi Ia juga adil dan setia. Seperti itulah seharusnya kita menghidupi Kristus dalam diri kita. Percayalah, tangan Tuhan senantiasa memegang kita, dan tugas kita adalah terus belajar untuk mendengarkan suara Yesus di tengah semua kebisingan dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ampuni kami jika telinga kami sering lebih condong mendengar suara ketakutan dan kekhawatiran dunia ini daripada suara-Mu yang penuh kasih. Hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami, setiap pergumulan kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati.